Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network. Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Selamat pagi Mega Suara, kembali kita berjumpa di acara Info Gunadarma hari ini ya, hari Sabtu 20 Maret 2021. Apa kabar sahabat Mega Suara semuanya, Anda juga kawan Kota Perak dan Sanaka dan Kulon Progo. Kembali kita berjumpa di Info Gunadarma yang hari ini kita akan berbincang kembali seputar Universitas Gunadarma. Dan sudah hadir narasumber kita di pagi ini yaitu Bapak Dr. Misdiono SMM selaku Wakil Kepala Sekretariat Rektor Universitas Gunadarma. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Semangat, tetap sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Tampak segar nih Pak hari ini. Mudah-mudahan weekendnya menyenangkan ya. Amin, amin. Iya, baik. Terima kasih sudah hadir dan sudah datang langsung ke Mega Suara saat ini. Kita kembali akan berbincang seputar Universitas Gunadarma. Baik, Bang. Iya, sebelumnya kita ingin tahu update dulu nih seputar pendidikan tinggi karena mungkin ada beberapa perkembangan terkait berbagai kebijakan juga nih. Baik Bang Yuda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi para pendengar, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak, Sanaka dan Kulon Progo, dan rekan-rekan yang ada di Sukabumi, Kuningan, dan tempat lainnya. Alhamdulillah keadaan kita sudah semakin membaik ya. Amin. Vaksinasi sudah berjalan terus. Betul. Gitu, terutama untuk tenaga pendidikan. Iya, Bapak sudah ya? Alhamdulillah kemarin sudah divaksin gitu. Gimana kesannya Pak? Rasanya hampir tidak terasa gitu. Cuma mungkin efeknya karena sugesti dan sebagainya, agak ngantuk-ngantuk sedikit gitu. Alhamdulillah ya. Tapi memang ini adalah program pemerintah untuk kita dukung ya. Kita dukung dan kita segera keluar dari pandemi ini. Iya, gitu. Baik. Jadi sesuai dengan yang Bang Yuda katakan tadi, kondisi terkini memang pemerintah sudah mewacanakan gitu bahwa bulan Juli akan segera dilakukan tatap muka, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi bagaimanapun juga kita tetap mempersiapkan dengan segala kondisi, baik kondisi tatap muka ataupun tidak, karena kita tahu di saat-saat anak SMA pun ya sudah hampir 1 tahun gitu, 1 tahun lebih tidak melaksanakan pendidikan tatap muka. Kemudian pemerintah juga meniadakan ujian nasional. Jadi diserahkan ujian itu pada sekolah atau kepada bidang yang bertanggung jawab di bidang itu. Ini bagi teman-teman atau keluarga yang akan melanjutkan pendidikan tinggi juga merupakan sesuatu yang sangat berat. Jadi perlu penyesuaian. Kemudian juga kita lihat bahwa lulusan SMA di Indonesia gitu, SMK dan SMK yang sederajat itu tiap tahun rata-rata antara 2 sampai 3 juta. Yang terserap di perguruan tinggi artinya melanjutkan usia 18 sampai 23 tahun itu menurut data tahun 2020 kemarin itu hanya tidak lebih dari 35%. Jadi sekitar 1 juta, tidak sampai 1 juta gitu. Ini juga tantangan bagi kita bagaimana kesempatan belajar itu bisa dinikmatin oleh seluruh warga negara. Karena bagaimanapun juga memang kondisi ekonomi sangat mempengaruhi. Betul. Artinya kenapa kok orang tidak melanjutkan sekolah? Itu karena memang alasannya adalah tidak bekerja, langsung bekerja, dan kemampuan finansial yang terbatas. Nah, ini juga menjadi perhatian kita
terutama di sektor pendidikan tinggi, bagaimana meningkatkan angka, kita sebut sebagai angka partisipasi kasar pendidikan tinggi itu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bagaimana supaya ini bisa meningkat, karena di negara-negara ASEAN pun kita termasuk yang paling rendah gitu. Singapura itu 73%, Malaysia 50%, bahkan kalau kita lihat Korea Selatan itu 93%. Artinya hampir semua lulusan SMA dan SMK itu bisa terserap di perguruan tinggi. Ini juga menjadi sesuatu tantangan bagi kita supaya bisa meningkat terus, sehingga pemerataan pendidikan itu bisa dinikmatin oleh seluruh warga negara. Gitu kira-kira Bang Yuda. Iya, baik. Nah, tadi ada wacana memang kan Menteri sendiri menganjurkan bahwa ditargetkan Juli ini sudah mulai tatap muka untuk pendidikan tinggi ya, Pak? Iya. Gunadarma sendiri sejauh ini sudah mempersiapkan seperti apa? Apakah ada hal-hal khusus yang memang akan disiapkan oleh Gunadarma atau gimana nih, Pak? Jadi jauh sebelum ada pandemi pun sebenarnya kita sudah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran tatap muka dan tidak tatap muka. Ya. Jadi mungkin sejak 10 atau 15 tahun yang lalu kita sudah punya satu platform pembelajaran. Di samping tatap muka, kita juga mempersiapkan namanya V-Class, jadi kelas virtual. Virtual kelasnya ada. Virtual kelasnya ada. Jadi kalau misalnya dosen berhalangan datang gitu, atau karena tugas dan satu lain hal, pelajaran tetap bisa diberikan melalui namanya virtual class. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bang Yula, bagaimana kesiapan Gunadarma? Gunadarma sangat siap dengan kondisi apapun, karena kita sudah terbiasa menyiapkan contingency plan, termasuk bagaimana kita membuat satu kelas misalnya bisa dari segi aturan, dari physical distancing dan seterusnya, kita bisa menyiapkan dengan baik, dan juga praktikum-praktikum yang berkaitan dengan itu kita sudah siap semua. Insya Allah sih, kalau itu ditetapkan oleh pemerintah, ya kita karena sebagai institusi yang mengikuti regulasi pemerintah, tentu kita insya Allah siap gitu, Mas Yuda. Ya. Baik, Bang Yuda. Jadi Gunadarma sudah siap dengan berbagai elemennya untuk yang mau daring maupun tatap muka itu sudah dipersiapkan ya. Insya Allah. Oke, jadi untuk Anda sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak, Sanakadang, Kulon Progo yang tentunya juga mungkin calon mahasiswa atau juga mungkin Bapak Ibu orang tua yang saat ini bergabung untuk mendengarkan info Gunadarma, ya itulah kesiapan Gunadarma dalam menerima berbagai tantangan, penyesuaian dan sebagainya. Iya. Dari sisi pihak Gunadarma sendiri sekarang kebetulan kan sebentar lagi juga memang kita ada tahun ajaran baru dan sebagainya, ada juga beberapa hal yang mungkin sedang di ini dan perlu diketahui oleh pendengar. Gimana nih, Pak? Ya, baik. Jadi dengan kondisi yang ada, kita saat ini juga menyiapkan berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan bagaimana bisa melayani masyarakat yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Ya, kita punya metode ya saat ini, ya kami yang punya metode bahwa pendaftaran itu bisa dilaksanakan, kalau mau datang langsung kami persilahkan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, ataupun juga sekarang karena teknologi informasi itu berkembang begitu pesat, kita juga kami menyediakan yang namanya pendaftaran online. Jadi ya satu kali melihat gadget atau melihat komputer gitu ya, mereka bisa melakukan tahapan pendaftaran ini secara online dari tempat tinggalnya masing-masing tanpa perlu datang ke lokasi-lokasi yang memang terdapat counter pendaftaran kami. Artinya kami memudahkan bagi masyarakat yang ingin mendaftar, misalnya teman-teman Kota Perak, pendengar kawan Kota Perak atau Sanakadang di Kulon Progo atau yang ada di Kuningan dan seterusnya, tidak perlu langsung datang ke Jakarta. Ya, mereka bisa membuka website kami gitu, www.gunadarma.id. Nanti di situ ada pilihan, ada pendaftaran Gunadarma.id 2021. Bisa masuk ke situ, bisa langsung melihat tahapan apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka untuk mendaftar sebagai mahasiswa di Gunadarma. Jadi cukup mudah ya sahabat Mega Suara di manapun Anda berada, bahwa memang kita sudah berbagai cara, berbagai fasilitas disiapkan oleh Gunadarma. Baik, mengenai peminatan nih Pak, boleh nggak cerita sedikit yang di Gunadarma sendiri saat ini? Tentu ada banyak hal-hal yang mungkin Bapak amati dan Bapak pelajari saat ini, bahwa ada beberapa peminatan yang memang misalnya ada yang meningkat, ada yang menurun, seperti apa nih?
Ya, sebagai perguruan tinggi swasta yang usianya sudah lebih dari 30 tahun gitu, tentu saja kami selalu mengikuti perkembangan, menyesuaikan dan mengadopsi beberapa hal yang kami anggap bisa mendukung proses pembelajaran. Bagaimanapun juga orang mengetahui bahwa Gunadarma ini basicnya adalah IT ilmu teknologi informasi. Jadi hampir semua bidang peminatan yang ada atau program studi kami sebut program studi itu trennya baik gitu. Artinya minat masyarakat untuk menekuni program studi yang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan keinginannya. Bagaimana tagline kami bahwa bisa meraih begitu mereka masuk tagline kita masa depan diraih saat ini. Karena memang saat mereka masuk pun kami akan membekali dengan beberapa muatan-muatan teknologi informasi apapun bidang program studi yang diambil. Memang kalau kita lihat yang paling stabil saat ini adalah bidang teknologi informasi, computer science gitu ya. Jadi sistem informasi. Itu dari awal dari dulu seperti itu ya. Dari dulu, karena memang cikal bakalnya Gunadarma kan memang dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer basicnya adalah komputer. Sehingga dan kalau kita lihat saat ini begitu ada pandemi, betapa besar manfaat teknologi informasi yang bisa memudahkan komunikasi paling dirasakan saat paling ini, dirasakan ini dulu tidak terbayangkan, mungkin hanya terbayang di film-film saja, bisa berkomunikasi tanpa tatap muka tapi melihat layar, bisa berbicara, bisa berinteraksi tapi pada saat itu begitu pandemi terjadi, terobosan-terobosan yang dilakukan, metode pembelajaran yang dilakukan seperti yang di film-film yang dulu kita tonton. Jadi persiapannya memang sudah dari dulu ternyata dan sekarang berguna Betul. Sangat-sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Betul. Menarik sekali perbincangannya Kita nanti akan gali lagi banyak informasi Pak seputar Gunadarma di hari ini di Info Gunadarma. Dan sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak juga Sanaka dan Kulon Progo tetap bersama kami karena kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan narasumber kita Bapak Dr. Misdiono SEMM, Wakil Kepala Sekretariat Rektor Universitas Gunadarma. Tetap bersama di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Kita kembali di Info Gunadarma. Kembali kita di Info Gunadarma. Program ini disiarkan secara langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Baik sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak serta Sanaka dan Kulon Progo, kita masih bersama narasumber kita di Info Gunadarma hari ini, yaitu Bapak Dr. Misdiono SEMM, Wakil Kepala Sekretariat Rektor Universitas Gunadarma. Pak, kita lanjut lagi perbincangan kita nih menarik. Tadi kita sudah mengulas mengenai prodi program pendidikan. Program studi. Program studi, Program studi yang ada di Gunadarma. Tadi mungkin ada banyak sekali di sini, saya di websitenya saya sambil lihat-lihat juga, dan ternyata cukup mudah mengakses informasi Gunadarma di gunadarma.ac.id. Silakan Pak. Ya, jadi begini, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanaka dan Kulon Progo. Kita semua mengetahui bahwa di Indonesia ini kan perguruan tinggi banyak sekali. Tercatat laporan Kementerian Pendidikan Tinggi atau pada saat itu Kemenristek tahun 2018 ada hampir 4.800 perguruan tinggi. Terdiri dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi keagamaan, dan perguruan tinggi kedinasan. Yang terbesar porsinya adalah perguruan tinggi swasta. Itu hampir
3.800 sekian. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Dan Gunadarma sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan nasional, kontribusinya sudah tidak diragukan lagi ya. Kami di masa pandemi saat ini pun kontribusi kami gitu ya. Membantu pemerintah menciptakan satu peralatan, robo helm, ventilator dan sebagainya sebagai wujud kepedulian Gunadarma kepada pandemi yang dialami tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia. Cukup produktif ya Pak ya? Cukup produktif. Nah, berbicara tentang program studi, ya, hampir semua program studi di Universitas Gunadarma yang seperti saya sampaikan di awal tadi berbasiskan IT, berbasiskan teknologi informasi. Karena bagaimanapun juga kita dalam kehidupan sehari-hari dan saya yakin di masa depan pun tidak akan bisa lepas dari peranan atau bantuan teknologi informasi. Sangat jelas itu sekarang sudah mulai dirasakan ya. Betul. Banyak sekali aplikasi teknologi yang harus kita gunakan. Betul. Even itu program studi yang tidak berbasis eksakta atau ya, kita sebut sebagai perguruan program studi teknik dan rekayasa lah gitu ya. Di program studi non eksakta katakanlah misalnya seperti program studi sastra Inggris gitu. Mahasiswa juga diperkenalkan bagaimana caranya menggunakan beberapa alat bantu penerjemahan meskipun ya nanti tetap harus ada justifikasi dari ekspornya dengan berbasis komputer. Itu adalah bagaimana para pendiri Gunadarma ini memikirkan bahwa mahasiswa yaitu even dia tidak di program studi teknik, biasanya kan teknologi informasi karena teknologi informasi identik dengan teknik. Mereka belajar itu. Misalnya di pariwisata pun mereka juga belajar bagaimana misalnya membuat aplikasi tentang tempat wisata dan seterusnya. Jadi ini juga diperkenalkan sejak mereka masuk di tingkat awal. Jadi ada namanya pengenalan komputer atau sistem informasi dan seterusnya. Itu kami membekali mahasiswa dengan muatan teknologi informasi agar mereka ketika nanti selesai ya, lulus dari tempat perkuliahannya mereka bisa terserap dan cepat adaptif atau beradaptasi dengan lingkungannya. Ini dilakukan dari semester awal sampai dengan semester akhir ya. Itu ada di kurikulumnya ada ya? Di kurikulumnya ada ya. Jadi saat ini kami memang mengasuh 41 program studi ya, dari D3 sampai dengan S3, di mana kalau bisa dilihat atau kami sampaikan di sini bahwa di DKI pun di LL 2 Dikti Gunadarma merupakan perguruan tinggi dengan program studi sarjana terbanyak yang terakreditasi peringkat A. Jadi meskipun dibedakan perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, kedinasan, perguruan tinggi agama, untuk status atau predikatnya semua diatur oleh kementerian melalui Badan Akreditasi Nasional. Semua dinilai dengan standar yang sama. Dan alhamdulillah ya, program studi yang ada di Gunadarma dari 41 gitu kan. Lebih dari 50%, berarti kan 24 program studi yang terakreditasi peringkat. Ini merupakan kepercayaan dari pemerintah dan juga peranan dari stakeholder yang ada di Gunadarma ya. Karena untuk akreditasi ini kan bagaimana dosennya, bagaimana metode pembelajarannya, bagaimana prestasi mahasiswanya, bagaimana serapan dan seterusnya. Ini juga dinilai sehingga apapun yang menjadi concern pemerintah ya, kita juga selalu mengacu kepada kesana gitu Bang Yuda kira-kira. Jadi artinya pemenuhan kualitas pendidikannya itu memang mengikuti apa yang diharapkan oleh kebutuhan sekarang ya. Betul ya. Baik, nah ini menarik sekali. Untuk Anda yang mungkin mau bertanya boleh ya Pak, kita di WhatsApp saja nih 0811 112 1008 ya. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan nanti kita akan bacakan dan kita akan bahas lebih lanjut. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi mengenai Gunadarma. Jadi untuk Anda calon mahasiswa atau juga Bapak Ibu yang mungkin putra putrinya masih bingung mau kemana, nanti kita bisa cari tahu informasi dan bisa daftar di Gunadarma. Apalagi mungkin ada minat yang memang sesuai dengan program pendidikan atau program studi yang ada di Gunadarma.
Nah ini S1-nya ada banyak ya Pak ya? Saya lihat ya. Program sarjana. S1-nya kita ada 23 program studi ya. Iya. 23 itu kami ada 23 terdiri dari 13 program studi yang sudah terakreditasi A. Kemudian ada 10 program studi baru termasuk di dalamnya program studi profesi ya. Artinya kami memiliki Fakultas Ilmu Kesehatan ya. Betul. Dan itu ada ada program studi farmasi, itu S1 farmasi. Ya. Kemudian setelah lulus S1 ada profesi bukan farmasi, maksudnya kedokteran ya. S1 kedokteran. Iya. Setelah lulus pendidikan dokter masih si lulusan untuk menjadi dokter harus mengambil profesi dokter. Ada S1 kebidanan, kemudian setelah lulus S1 kebidanan dia harus mengambil profesi kebidanan. Jadi ada 2 profesi ya, profesi bidan dan profesi dokter. Oh iya, jadi kemudian untuk yang kalau di fakultas bukan di program psikologi, ketika lulus S1 sarjana psikologi, tapi ketika akan mengambil profesi psikologi bisa mengambil ke magister psikologi yang ada profesi psikologinya. Dia magister profesi psikologi. Iya. Nah ini ada banyak juga yang memang baru ya. Ini ada yang baru, jadi tadi yang dikatakan ada kebidanan gitu. Ya baik. Untuk Anda yang bertanya silakan ya. Nanti Pak kita juga ingin mengetahui informasi lebih jauh lagi tentang pendaftaran ya. Pendaftaran dan sebagainya. Mungkin nanti kita akan bahas. Tapi ini menyangkut akademik juga masih ada hal yang ingin saya tanyakan nih. Mengenai untuk mahasiswanya sendiri nih Pak. Iya. Kan dari semua fakultas ini kan pasti ada hal-hal ya atau fasilitas yang lain seperti misalnya untuk prestasi mahasiswa dan sebagainya, untuk program-program yang memang bisa dirasakan atau diambil manfaat oleh mahasiswa itu sendiri. Apa saja nih Pak? Baik, jadi di Gunadarma ya, prestasi mahasiswa itu tidak lepas bagaimana dosen memberikan arahan ataupun katakanlah materi dan seterusnya. Sebagai informasi di Universitas Gunadarma ini sertifikasi dosen. Jadi seperti misalnya Bang Yuda kalau akan mengendarai sepeda motor kan harus punya surat izin mengemudi. Dosen kalau mengajar pun kira-kira kurang lebih sama. Yeah. Dari jumlah dosen yang tersertifikasi, namanya sertifikasi dosen itu terbesar atau terbanyak di lingkungan PTS di Indonesia ada 734. Artinya kualitas dosen yang ada di Universitas Gunadarma sudah memenuhi persyaratan dan sangat baik gitu. Nah, kalau dosennya saya sudah baik kemudian memberikan materi kepada mahasiswa, prestasi mahasiswa pun insya Allah sih juga menjadi baik. Tahun ini kita juga beberapa mahasiswa memenangkan yang namanya program kreativitas mahasiswa PKM di tingkat nasional ya, baik di bidang karya ilmiah maupun di bidang terapan gitu. Juga di bidang lainnya, misalnya sekarang juga karena teknologi informasi lagi-lagi itu kan, di bidang e-sport gitu kan. E-sport itu kita juga kami juga dari sejak akhir tahun sampai awal tahun ini di tingkat nasional dan di tingkat internasional selalu menjadi juara. Bahkan sebagai unggulan cabang olahraga unggulan di Gunadarma, Gunadarma juga terkenal dengan caturnya. Oh gitu. Catur online kita juara 1 di Asia. Iya. Ya. Itu juga luar biasa memang. Ini adalah bagaimana mahasiswa bisa membagi waktu di samping belajar. Ada beberapa kegiatan atau organisasi kegiatan mahasiswa yang bisa diikuti untuk mengasah tidak hanya hard skill-nya tapi soft skill-nya. Nah, ini juga dapat kami sampaikan di sini bahwa pimpinan Universitas Gunadarma sangat memperhatikan akan hal itu. Jadi bukan semata-mata dari sisi akademiknya baik, tapi dari sisi non-akademiknya, attitude dan sebagainya kurang baik. Itu kita perhatikan, kami perhatikan. Sehingga ada pelajaran soft skill, ada pelajaran hard skill, yang semuanya diberikan sesuai dengan porsi agar si mahasiswa kelak ya. Sekali lagi kita siapkan karena sudah ketika akan terjun ke dalam masyarakat dia menjadi sudah tidak canggung, tidak kagok lagi. Paduan suara kami itu sudah sering ya beberapa kali diminta bantuan di beberapa kedutaan besar untuk menyanyikan lagu nasional dan beberapa karena ini masa pandemi sehingga kompetisi tidak ada. Kalau kompetisi ya selalu lah itu menjadi sidit gitu ya, selalu menjadi unggulan dan beberapa tahun lalu di kompetisi nasional internasional di Korea, di Eropa itu juga alhamdulillah
mendapat juara 1 gitu. Jadi kegiatan non akademik juga di Gunadarma banyak ya, jangan khawatir. Kan ada mahasiswa yang mau nanti saya di situ belajar ini mulu, hobi saya nggak tersalurkan. Tenang, banyak ya saluran penyaluran minat bakatnya banyak. Betul. Ya. Oke, sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, Sana Kadang, Kulon Progo, kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama di Info Gunadarma, kali ini bersama narasumber kita Bapak Dr. Misdiono SEMM, Wakil Kepala Sekretariat Rektor Universitas Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak juga Sana Kadang Kulon Progo, kita masih bersama Bapak Dr. Misdiono SEMM, Wakil Kepala Sekretariat Rektor Universitas Gunadarma di Info Gunadarma hari ini. Pak, kita sekarang ingin mengingatkan kembali untuk pendaftaran nih, karena sudah mulai kan penerimaan mahasiswa baru 2021 secara daring, juga dengan ketemu langsung dengan protokol kesehatan. Silakan bisa dijelaskan lagi kita untuk mekanisme, kemudian juga seperti apa pendaftarannya saat ini dan sebagainya. Baik Bang Yuda Iya. dan para pendengar Mega Suara yang berbahagia, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sana Kadang Kulon Progo. Jadi mengikuti kebiasaan baru atau adaptasi kebiasaan baru ya. Iya. Gunadarma juga merespon dengan baik dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama teman-teman atau orang tua yang akan memberi kesempatan kepada putra-putri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ya. Jangan ragu memilih Universitas Gunadarma karena banyak kemudahan ketika seseorang akan mendaftar ya. Meskipun ada ada PSBB, ada PPKM dan seterusnya, dengan kebiasaan baru ini kami membuat satu mekanisme pendaftaran online. Jadi cukup dengan gadget, cukup dari rumah dengan komputer tersambung internet ya, seseorang bisa mendaftar secara online. Bagaimana caranya? Ya tentu saja pertama ada 8 tahapan ya. Nanti seseorang bisa membuka website kami pendaftaran Gunadarma CID. Nanti di sana akan terlihat bagaimana cara membuat akun ya. Tentu harus diingat dan harus dicatat baik-baik untuk nama akun, nama password, nomor telepon dan diisi lengkap ya. Setelah itu nanti bisa langsung mendaftar ya, mendaftar dengan nanti membayar uang kuliah, nanti akan diberikan virtual account-nya, mengisi formulir pendaftaran ya. Kemudian memasukkan, nah ini juga mungkin untuk memudahkan sahabat sekalian itu. Jadi cukup memasukkan nilai rapor di semester 4 dan di semester 5. Scan rapot ya? Scan rapot ya. Terutama 3 mata pelajaran, matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian 6 mata pelajaran tambahan yang nilainya paling baik. Dimasukkan itu di semester 4 dan semester scan, kemudian dimasukkan itu nanti ada keterangannya berapa size-nya, berapa ukurannya. Ikuti aja ya. Diikutin saja. Nanti kemudian menentukan pilihan program studi. Di Gunadarma semua program studi akreditasinya A, sangat baik untuk S1 13 yang tadi kita sebut di depan tadi ya, sesuai dengan passion dan minatnya. Boleh memilih 2 program studi pilihan 1 dan pilihan 2. Nanti dari situ berdasarkan nilai rapot akan ditentukan di mana atau peringkat apa seseorang diterima di Universitas Gunadarma. Jadi cukup mudah sebenarnya. Nah, apabila nanti dua-duanya juga akan diberikan informasi. Misal di pilihan 1 nanti di peringkat AA misalnya, kita hanya ada 3 peringkat AA, A dan B ya. Baik istimewa, baik sekali dan baik gitu. Jadi dari nilai rapot yang dikirimkan itu nanti si peserta ini, calon ini masuk ke mana nih? Betul. Grade-nya ya? Iya. Jadi kalau seandainya lulusan SMA itu berlatar belakang dari jurusan IPA gitu, pada prinsipnya bisa memilih ke semua program studi. Tapi nanti di program studi tertentu nanti ada tes, ada ketentuan
bahwa tidak boleh buta warna misalnya untuk jurusan arsitek, teknik Iya. elektro dan sebagainya. Ini kan membahayakan Persyaratan ya. khusus ya. Persyaratan khusus. Iya, betul. sesuai dengan prodinya. Iya. Kemudian juga untuk yang jurusan non eksakta IPS gitu ya, tentu saja ya memang kita melihat potensi mahasiswa atau calon mahasiswa tersebut ya jangan sampai nanti dan itu ada regulasinya juga, misalnya IPS tidak boleh masuk ke dokteran, tidak boleh masuk ke arsitek dan seterusnya, itu harus diperhatikan juga gitu. Tapi yang jelas semua program studi yang ada di Universitas Gunadarma itu berbasiskan teknologi informasi dan diasuh oleh para dosen yang sangat berkualitas. Hampir bukan hampir ya, dosen bergelar doktor di Universitas Gunadarma itu terbanyak di PTS terbanyak bergelar doktor di lingkungan L2 Dikti Jakarta. Jadi untuk kualitas dosennya tidak usah diragukan lagi, termasuk juga sarana dan prasaranya itu akan memudahkan mahasiswa, tentu saja dibarengi dengan usaha untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu Bang Yuda ya. Iya. Atau yang kedua juga melalui pendaftaran yang bisa on-site ya, artinya bisa langsung datang ke lokasi pendaftaran kami, ada di Jalan Margonda Raya, ada di Jalan Raya Kalimalang yang terdekat itu ya, di Jalan Raya Kiai Nur Ali di Kalimalang di J1 ya, atau juga di Kampus L di Karawaci. Silahkan, tapi tentu saja harus memperhatikan protokol kesehatan ketat gitu ya. Tapi untuk yang lebih mudah saya kira anak-anak sekarang, dari SD sampai SMA sudah familiar dengan gadget, itu sangat mudah sekali, memudahkan ya, istilahnya user friendly ya, sangat mudah digunakan oleh pengguna, sehingga tidak perlu repot-repot dari sisi waktu dan sebagainya. Kita dimudahkan ya, para pendaftar dimudahkan untuk bisa mendaftar di Universitas Gunadarma itu Bang Yuda. Dan juga jangan khawatir, saya ingin menambahkan bahwa saya sempat buka link pendaftaran Gunadarma, bahwa di link pendaftaran ini juga ada tim admin yang siap membantu dengan berbagai komunikasi langsung nih ya. Betul, ada live chatnya. Ada live chatnya, jadi di pojok kiri bawah. Ya gitu. betul. Jadi bisa langsung, kalau tidak paham langsung ditanyakan di sini. Betul ya Bang Yuda. Baik, terakhir nih Pak, sebagai penutup, ada alasan atau pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan atau juga hal yang disampaikan terkait dengan ini? Kenapa saya harus memilih Gunadarma? Nah, ini pertanyaan sangat menarik ya. Kenapa saya harus ke Gunadarma gitu ya? Jadi bagi sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanakadang Kulon Progo, memilih perguruan tinggi itu harus dilihat secara keseluruhan. Terutama akreditasinya. Saya sampaikan di depan tadi bahwa akreditasi itu meliputi penilaian segala aspek yang ada di perguruan tinggi. Baik dari sisi fasilitas, dari sisi dosen pengajarnya, dari sisi kurikulumnya, dari sisi mahasiswanya, kegiatan dan macam-macam. Dan itu semua ada di Gunadarma. Terbukti apa? Dari 41 program studi yang ada di Gunadarma, S1-nya itu 13 program studi terakreditasi A. S2-nya ada 6 terakreditasi A. D3-nya ada 5 yang terakreditasi A. S3-nya ada 3 yang terakreditasi A. Ini merupakan pengakuan dari stakeholder, terutama pemerintah dan masyarakat, bahwa Gunadarma adalah perguruan tinggi yang berkualitas. Sehingga tidak perlu ragu, sudah jelas perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A, kemudian reputasi baik nasional maupun internasional juga sudah tidak diragukan lagi. Dan satu lagi ya, bahwa ketika teman-teman memilih Universitas Gunadarma, maka bersama Yuji masa depan diraih saat ini. Amin, terima kasih. Itulah penutupnya Pak. Pak Misdi, terima kasih sudah hadir di studio saat ini. Terima kasih Bang Yuda. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kesempatan. Ya. Terima kasih informasinya, dan sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak juga Sanakadang Kulon Progo, demikian bincang-bincang kita di Info Gunadarma hari ini bersama Wakil Kepala Sekretariat Rektor Universitas Gunadarma, Bapak Dr. Misdiono SEMM. Kita ketemu lagi di Info Gunadarma setiap hari Rabu dan Sabtu di Mega Suara pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan.
Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.